Seorang pemuda mengikuti tes bakat Kauk. Tak disangka bakatku adalah kelas serabutan yang serba bisa. Aku langsung tersambar petir. Kelas serba bisa adalah kelas paling sampah di dunia ini. Guru menyuruhku untuk tidak putus asa, karena masih ada kesempatan untuk berganti kelas. Teman sekelasku mencemoohku, dan menyuruhku pulang untuk membenturkan kepala ke tahu sampai mati. Aku kebingungan di tengah hujan deras. Seberapa keras pun aku berusaha, bakat ini tidak akan memiliki masa depan. Terpikir adikku di rumah yang rela kerja keras sebagai buruh anak, demi membiayai kuliahku. Aku merasa bersalah padanya. Tiba-tiba, sebuah kotak biru muncul di samping mataku. Informasi sistem telah diaktifkan yang menyala di atasnya membuatku tercengang. Detik berikutnya, sistem otomatis terikat dengan sukses. Kelas ditetapkan sebagai pengelana tanpa kelas. Meskipun begitu, aku masih merasa sedih. Kuharap sistem ini bisa memberiku kejutan. Keesokan harinya, sistem memberiku misi harian. Setiap hari aku hanya perlu berlari dan melakukan 100 sit-up untuk menyelesaikan misi. Setiap kali menyelesaikan misi, aku akan mendapatkan poin atribut sebagai hadiah dari sistem. Poin atribut yang orang lain dapatkan dalam sebulan, bisa kudapatkan hanya dalam setengah hari. Poin atribut yang kudapatkan setiap hari, kualokasikan secara merata ke atributku. Semakin tinggi nilaiku dalam menyelesaikan misi, semakin besar hadiah yang kudapatkan. Kali ini, sistem memberiku target untuk mendapatkan peringkat pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi. Jika aku bisa menyelesaikan misi dengan sempurna, aku juga akan mendapatkan hadiah misterius dari sistem. Beberapa hari kemudian, ujian dimulai. 3 gerbang batu berdiri tegak di tengah alun-alun sekolah. Setiap gerbang batu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Semakin tinggi tingkat kesulitan, semakin banyak skor yang didapat. Yang paling sulit adalah ruang bawah tanah tingkat mimpi buruk. Guru berpesan agar kami memperhatikan keselamatan sebelum ujian. Setiap tahun, ada beberapa siswa yang tidak bisa keluar hidup-hidup dari ruang bawah tanah. Saat ini, ketiga gerbang batu telah terbuka, menandakan ujian telah dimulai. Melihat itu, guru tidak berkata banyak lagi. Setelah masuk, kalian bertindak sesuai situasi. Swos, sosok kami menghilang dari tengah alun-alun. Detik berikutnya, kami, para peserta ujian, telah memasuki ruang bawah tanah. Saat itu, seseorang yang jeli di tribun penonton, melihat ada seseorang yang sendirian menantang ruang bawah tanah tingkat mimpi buruk. Swos, sosokku langsung melompat turun. Hanya aku sendiri di seluruh ruang bawah tanah. Yang lebih membuat mereka heran adalah kelasku. Aku tidak memiliki senjata tetap. Di pinggang, punggung, dan tanganku, ada lebih dari 9 senjata. Seseorang di tribun penonton kembali mencemooh. Pengelana tanpa kelas berani menantang tingkat mimpi buruk. Guru menjadi panik. Kepala sekolah menatapnya dengan wajah muram. Guru mengira aku telah berganti kelas. Tapi ternyata aku masih pengelana tanpa kelas. Kepala sekolah berkata dengan tegas, "Beri aku penjelasan yang masuk akal." Dengan terpaksa, guru hanya bisa berkata, bakatnya sangat cocok untuk pengelana tanpa kelas. Dia seharusnya bisa mengatasi tingkat mimpi buruk. Di sisi lain, aku merasakan suasana suram dan menakutkan dari ruang bawah tanah tingkat mimpi buruk. Saat orang lain mencemoohku karena ketakutan dan tidak berani bergerak di dalam. Seorang pria botak di samping. Seseorang memegang bahunya dengan ekspresi ketakutan. Bayanganku melesat seperti cita, melintasi ruang bawah tanah. Melihat sekelompok goblin di depan, aku langsung menyerbu tanpa ragu. Para goblin juga bergegas ke arahku. Aku mengeluarkan senjata pertamaku, tongkat sihir, dari pinggangku, dan mengarahkannya ke goblin di depan. Lalu meluncurkan skill dasar penyihir. Asteris Boom, goblin itu meledak menjadi debu. Hanya dengan satu serangan, lebih dari 90% goblin tewas. Penonton di tribun tercengang. Kekuatan sihir ini lebih dahsyat daripada penyihir profesional. Seseorang menyadari aku tidak menggunakan tongkat sihir, melainkan senjata morph. Asteris Swish. Sebuah pedang panjang muncul di tanganku, dan aku mengaktifkan skill dasar pendekar pedang. Asteris tapak angin Asteris. Dalam sekejap, aku mengiris arteri goblin. Aku berbalik lagi dan berada di belakang goblin lain. Goblin itu kutebas pinggangnya hingga terbelah dua. Goblin yang tersisa ketakutan dan tidak berani bergerak. Jika musuh tidak bergerak, aku yang akan bergerak. Mengaktifkan skill dasar pendekar sihir. Asteris api angin Asteris. Tubuhku melesat seperti kilat melewati mereka. Sesaat kemudian, kelima goblin juga terbelah dua. Kepala sekolah menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan skill anak ini jelas terlalu tinggi. Dia menduga aku telah membangkitkan semacam bakat. Tapi sayang sekali, skill dasar hanya bisa ditingkatkan ke kualitas C+. Kelas ini tidak akan cukup untuk nanti. Dua guru di belakang juga mengatakan aku tidak layak dilatih. Di sisi lain, aku telah melewati level pertama ruang bawah tanah, dan tiba di level kedua. Aku pernah mempelajari datanya di sekolah. Goblin di level kedua sangat sulit dihadapi. Begitu aku membuka pintu, para goblin di bawah menatapku. Sekilas, terlihat pasukan goblin yang sangat banyak. Kira-kira ada 1000 goblin. Aku menyipitkan mata kiriku dan mengaktifkan skill umum. Asteris identifikasi Asteris.
Di bawah ada Centurion Goblin level 14. Satria Goblin level 13. Centurion Goblin memberi perintah untuk menyerang dan mengepungku. Goblin Saman memberikan buff kepada Goblin Ksatria. Di barisan belakang, ada juga Goblin penyihir yang sedang merapal mantra. Aku mencibir, tak kusangka monster juga bisa bekerja sama. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Aku mengayunkan tanganku. Skill dasar Pries. Asteris sinar terang. Diaktifkan. Seluruh ruang bawah tanah, kecuali aku. Semua monster menjadi buta. Cahaya yang kuat membakar retina mereka. Saat mereka pulih, aku sudah menodongkan pisau ke leher mereka. Yang pertama harus diatasi adalah Centurion Goblin. Asteris swish. Asteris. Satu tebasan di tenggorokan mengakhiri hidup Goblin itu. Pada saat yang sama, aku dikepung oleh banyak Goblin. Segerombolan Goblin menyerang dari belakangku. Aku melangkah maju tanpa rasa takut. Skill dasar Assassin. Asteris Bunshin. Diaktifkan. Dari belakangku, muncul aku yang lain. Asteris tusukan jantung. Kemampuan Bunshin terbatas. Hanya bisa mengalahkan Goblin level rendah. Meskipun terbatas, Bunshinku membunuh hampir 200 Goblin. Seekor Goblin merah meraung. Otot-otot di seluruh tubuhnya membesar 4 hingga 5 kali lipat. Aku meliriknya. Luar biasa. Pantas saja dia seorang bos. Dia bahkan bisa memasuki mode mengamuk. Sambil berkata, si bos Goblin kecil menerjang ke arahku. Aku melompat untuk menghindari serangannya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk melawannya. Di udara, aku menggunakan skill persiapan pemanggilan, memanggil elemen air. Saat ini, penonton di luar sangat tidak puas. Karena tayangan yang seharusnya menampilkan aku beralih ke yang lain. Sutradara bodoh. Cepat ganti ke pengangguran. Siapa yang mau melihat pendekar pedang kelas roket itu? Sutradara juga tahu prinsip rating adalah raja. Jadi dia segera mengganti tayangan kembali. Pria bertopeng berkata tentang tindakanku. Sempurna, seperti di buku teks. Jauh lebih profesional daripada assassin profesional. Assassin biasa, jangan bicara tentang melampaui aku. Bahkan meniru tindakanku pun mereka tidak bisa. Di sini, tayangan pertarunganku kembali ke layar besar. Seseorang di atas panggung menunjuk. Melihat sosokku sedang bertarung melawan bos Centurion. Sekarang adalah pertarungan paling seru. Pengangguran melawan bos Centurion sendirian. Centurion menerjang ke arahku. Ku segera mengangkat tangan kiriku dan melemparkan senjata rahasia. Saat kakinya mendarat, aku memasang jebakan kecil untuk menjeratnya selama 2 detik. Kemudian, aku mengayunkan tongkat sihir dan melancarkan bola api. Namun, kedua serangan itu tidak menghentikan langkahnya. Saat tinjunya hendak mendarat, aku segera mundur belasan langkah. Centurion hanya mendengar suara klik, seolah menginjak semacam tombol. Detik berikutnya, terjadi ledakan di tempatnya berdiri. Aku tahu dia belum mati. Serangan seperti itu saja tidak cukup untuk membunuhnya. Centurion meraung, menunjukkan ketidakpuasannya. Dasar pengecut. Centurion mengangkat kakinya, mengumpulkan energi api di kakinya. Aku mengangkat tanganku, mencegahnya melancarkan skill terkuatnya. Injakan perang. Tiba-tiba, dari tanah muncul sulur-sulur hijau yang melilit Goblin itu. Kecepatan geraknya melambat. Kemudian, skill persiapan penyihir, peluru es, menghujani Centurion. Serangan demi serangan mendarat di tubuh Centurion. Ini belum berakhir. Aku berencana untuk menghabisi Centurion dalam sekali serang. 3 skill penyihir menyerang secara bersamaan, mengenai tubuhnya dengan tepat. Orang-orang di luar layar sangat terkejut melihatnya. Bos mini Nifmah dikalahkan begitu saja. Semua orang kagum dengan kendaliku yang presisi atas skill penyihir. Skill elemen air dan elemen petir digabungkan. Centurion lumpuh. Dia masih terjerat oleh sulur. Kekalahan Centurion sudah pasti. Kepala sekolah juga sangat senang. Silakan guru duduk dan mengobrol dengannya. Di tribun penonton, ada penggemar wanita yang ingin berganti kelas menjadi pengangguran. Tetapi dipukul oleh gurunya. Fokuslah mengembangkan kelasmu sendiri. Jangan pikirkan yang lain. Yun Chen itu orang yang bisa kau pelajari, tetapi tidak bisa kau tiru. Setelah membersihkan monster-monster kecil, aku tiba di tahap terakhir. Selama aku menyelesaikan ini, agar adikku bisa hidup lebih baik, guru dan kepala sekolah memarahiku brengsek. Tanpa istirahat, aku langsung masuk. Goblin di dalamnya tidak hanya banyak, tetapi juga level menengah ke atas. Aku merasakan ada 315 goblin, 260 level menengah, 55 level tinggi. Tiba-tiba, goblin penyihir menyerangku. Aku menjentikkan jariku, membuat elemen air di belakangku menangkis serangan. Terdengar suara ledakan. Sihir pemanggilan elemen airku menghilang bersamaan dengan serangan itu. Selanjutnya, waktuku untuk bersinar. Klik, aku mengangkat senapan laras ganda di bahuku. Beberapa penonton berpikir, aku tidak bisa menguasai kelas penembak. Dor, aku langsung menembak kepala goblin dengan tepat. Penggemar wanitaku berdiri memberiku semangat. Orang yang tadi bicara menyadari dia berbicara terlalu cepat. Skill niat membunuh diaktifkan. Setiap lapisan meningkatkan niat membunuh. 2% kecepatan menembak dan bergerak. Beberapa tembakan berturut-turut membuat para goblin panik. Skill penembak jitu. Geser penembak jitu. Diaktifkan. Menghindari serangan sihir.
Aku sampai di garis depan. Tiba-tiba berdiri dan menghadap sekelompok besar goblin. Aku menembak secara membabi buta. Dan ada banyak bola api di atasku. Terkena itu bukan lelucon. Aku menghentakkan kakiku, melompat ke langit dan berputar. Aku berputar sambil menembak. Semua goblin di bawah, tanpa terkecuali, terkena tembakan di kepala. 10 menit kemudian, hanya aku yang berdiri di level ini. Penampilanku ditayangkan di layar lebar. Semua orang mengagumi keahlianku menembak. Penggemar wanitaku bertambah banyak. Ada orang yang berteriak ingin memberiku anak. Guru memujiku. Tidak hanya berani tetapi juga cerdas. Saat ini, kedua pistol besi hitamku rusak. Aku terus maju. Aku melempar kedua senjata itu, meninggalkannya di sini selamanya. Kepala sekolah melihat aku hanya menggunakan senjata besi hitam, dan langsung melihat ke arah guru. Sebagai seorang guru, mengapa kau membiarkan muridmu menggunakan barang rongsokan untuk ujian masuk? Dia tahu keluargaku miskin dan kesulitan. Seandainya dia tahu, kepala sekolah akan memberiku 2 senjata bagus. Sekarang aku sampai di ruang terakhir. Jika aku melewati level ini, aku benar-benar nomor 1. Kepala sekolah berhenti bercanda. Bisakah dia mengalahkan bos terakhir dan menjadi juara provinsi? Tergantung pertarungan selanjutnya. Jika Yun Chen bisa menjadi juara provinsi, maka dia akan tercatat dalam sejarah. Tetapi jika dia gagal, itu karena gurunya tidak menyiapkan senjata terbaik, maka karir guru itu akan berakhir. Mendengar ini, guru itu berdoa berkali-kali dalam hati. Ayo semangat. Saat aku melangkah masuk ke ruang terakhir, layar lebar tiba-tiba berkedip, lalu menampilkan gambar seorang pria yang terbunuh. Dan bukan hanya satu orang, tetapi sudah ada belasan korban jiwa. Terlihat beberapa sinar cahaya muncul di lingkaran teleportasi. Banyak orang melarikan diri kembali dengan luka parah. Mereka terlalu fokus pada Yun Chen, dan mengabaikan bahaya ujian masuk perguruan tinggi kali ini. Kepala sekolah memerintahkan kru siaran untuk mengganti gambar. Saat ini, dibutuhkan seseorang untuk membangkitkan semangat. Aku pun sedikit ragu. Monster kali ini terlalu kuat. Ditambah dengan energi yang sudah kukeluarkan sebelumnya, aku mungkin akan kesulitan. Sampai di tempat terdalam, bos, Raja Gore berkata, aku sudah lama menunggumu di sini, penantang. Raja Gore berdiri dengan cepat. Hanya dengan berdiri saja, aura yang dipancarkannya membuatku terkejut. Aku diam-diam menggenggam tombakku. Detik berikutnya, aku melepaskan auraku dan berkata pada Raja Gore, kau hanya punya waktu 20 detik untuk hidup. Guru berkata dengan lantang. Dia langsung mengaktifkan teknik ledakan darah. Ini terlalu berisiko. Bahkan kepala sekolah pun marah besar setelah melihatnya, dan menyuruh guru untuk mengambil obat penurun tekanan darah. Aku menggunakan tusukan sekejap, langsung menuju jangkauan serangan Raja Gore. Raja Gore berkata, kecepatanmu lumayan, tapi masih terlalu lemah. Dalam sekejap mata, Raja Gore mengayunkan kapaknya ke arahku. Dengan satu tebasan, tubuhku terbelah 2. Semua orang merasa sayang. Kakak Yun dikalahkan hanya dalam satu serangan. Sayang sekali, hanya kepala sekolah yang menyadari rencanaku. Yang tertebas tadi adalah klonku, sedangkan aku yang asli sudah berada di belakangnya. Shoot, tombakku menusuk tubuhnya. Sret, aku meluncur turun dari tulang punggungnya. Raja Gore menoleh dan berkata, manusia licik. Tapi begitu dia selesai bicara, serangan sihirku sudah datang. Keahlian dasar penyihir, cahaya terang, kuarahkan ke matanya. Saat Raja Gore dibutakan oleh cahaya, keahlian tombakku yang sudah kulatih selama 2,5 tahun kutajamkan habisi selagi lemah. Tiba-tiba aku melotot, merasa ada yang tidak beres. Karena serangan licikku, Raja Gore masuk ke mode mengamuk lebih awal. Celang, tombakku patah saat menyentuh tubuhnya. Serangan Raja Gore sudah ada di depanku. Boom, tanah tempatku berdiri meledak, menimbulkan banyak debu. Aku mundur, dan menggunakan keahlian dasar, Lilith. Waktu ledakan darah hampir habis. Tersisa 13 detik. Jika terus begini, aku pasti kalah. Di layar lebar, semua orang menatapku dengan cemas. Kepala sekolah melirik guru dengan tajam. Hal yang paling tidak seharusnya muncul dalam pertarungan ini adalah senjata sampah tingkat besi hitam. Jika Yun Chen mati, kau yang bertanggung jawab sepenuhnya. Aku tidak bisa terus membuang waktu. Harus cepat selesai. Aku mengaktifkan keahlian dasar penjelajah, persepsi kelemahan. Tapi saat ku pandangi, dia sama sekali tidak punya titik lemah. Raja Golem menebas dengan kapaknya, tapi aku menghindar dengan cepat. Dia melancarkan serangan beruntun, tapi semuanya ku hindari dengan sempurna. Aku mundur selangkah untuk menjaga jarak. Aku harus menjaga jarak dengannya. Tiba-tiba dia menghentakkan kakinya. Boom, tanah di sekitarnya runtuh. Aku merasa ada yang tidak beres. Tidak hanya keseimbanganku goyah, aku juga harus menangkis serangan Raja Golem. 2. Aku dibanting ke dinding olehnya. Ledakan darah hanya tersisa 9 detik. Para penggemar di luar arena sangat khawatir. Kepala sekolah masih menyalahkan guru karena tidak memberiku senjata yang lebih baik. Saat tersandar di dinding, aku teringat adikku. Jika aku mati, tidak ada yang akan menjaganya. Saat serangan Raja Golem akan mendarat, aku mulai bergerak. Keahlian druid prasyarat diaktifkan.
sulur berduri muncul dari tanah. Saat Raja Golem menyerang sulur, aku melihat luka di punggung Raja Golem. Ledakan darah tersisa 3 detik. Aku muncul di belakangnya. Saat Raja Golem berbalik, sulurku bergerak. Sulur mengikat Raja Golem, membuatnya tak bisa bergerak. Semua penonton bersorak untukku. Boom! Api menghantam Raja Golem. Raja Golem tersenyum. Serangan seperti itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ledakan darah berakhir. Aku melihat ke tanah di belakangnya. Ada tombak tertancap di sana. Sret! Tubuh Raja Golem tertusuk tombak. Aku senang. Akhirnya aku mengalahkan Raja Golem. Tanganku gemetar karena kelelahan. Suara sistem ujian masuk terdengar. Selamat, Yun Chen. Kamu telah menyelesaikan Dunggeon tingkat mimpi buruk. Dalam waktu 14 menit 47 detik. Pencapaianmu telah tercatat. Raja Golem menjatuhkan banyak harta. Levelku naik dari 10 menjadi 13. Gelar juara ujian sudah pasti kudapatkan. 3 harta itu adalah sihir cepat, aura serangan kuat, dan kegigihan diri. Aku segera menyerap bakat sihir cepat. 3 rumput hijau muncul di dahiku. Aku juga mendapatkan pelindung bahu, ikat pinggang, pelindung bahu hutan hijau, dan sarung tinju pelindung bahu hutan hijau. Setelah semuanya siap, aku bersiap untuk teleport keluar. Saat aku keluar, kulihat banyak guru dan murid menontonku. Tak terkalahkan, mereka semua berteriak bersamaan. Dewa Yun tak terkalahkan, idola semua orang. Aku sampai bingung, apa aku jadi terkenal hanya karena ikut ujian? Dekan dan guru mengajakku berfoto bersama. Kepala sekolah bahkan mengantar aku pulang dengan Rolls Royce pribadinya. Murid lain tercengang melihatnya. Mereka belum pernah melihat murid diperlakukan seperti ini. Kepala sekolah menyuruhku istirahat di rumah. Nanti aku dikabari kalau hasilnya sudah keluar. Setelah aku pergi, kepala sekolah menerima telepon dari dinas pendidikan. Kepala sekolah berkata dengan tenang, rubah-rubah tua ini lebih cepat dari yang kukira. Malam itu juga aku bergegas pulang ke rumah. Saat makan malam, aku memberitahu adikku bahwa aku lulus ujian dan menjadi juara pertama. Adikku sangat gembira sampai tak bisa berkata-kata. Aku mencubit hidungnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, mulai sekarang kita bisa makan enak setiap hari dan tinggal di rumah besar. 5 hari kemudian, aku kembali ke Chang untuk menyelesaikan tugas harian sistem. Selama 5 hari itu, aku mengumpulkan banyak poin keterampilan. Saat aku pulang, adikku langsung memelukku. Ia masih larut dalam kegembiraan atas keberhasilanku menjadi juara ujian. Ia berkata, kepala sekolah meneleponmu terus-menerus. Aku segera menelepon kepala sekolah. Tapi sebelum aku sempat bicara, kepala sekolah berteriak keras, hampir memecahkan gendang telingaku. Aku berkata kepada adikku, bagian penerimaan mahasiswa baru sudah datang. Kepala sekolah memintaku untuk datang memilih universitas. Siang harinya, aku menyamar dan pergi ke sekolah. Berita tentangku tersebar di seluruh sekolah. Saat aku sampai di depan ruang kepala sekolah, aku mendengar suara pertengkaran di dalam. Salah satu dari mereka berkata agar Hui Chen segera memilih jurusan, atau dia tidak akan bisa masuk ke universitas kami. Wajah kepala sekolah menjadi gelap. Apa maksud Universitas Qingda? Apakah kalian datang untuk merendahkan juara kota kami? Perwakilan Universitas Qingda meminta kepala sekolah untuk tenang. Tempat kecil ini tidak pantas membuat Anda marah. Ia juga mengatakan bahwa aku bisa menjadi juara ujian. Pasti karena menggunakan cara-cara curang. Hal ini membuat kepala sekolah memaki-maki. Kalau kau bicara sembarangan lagi, aku akan merobek mulutmu. Seorang wanita lain mengeluarkan auranya. Akademi Dongyun adalah bagian dari Jiangnan. Qingda sangat memaksa. Apakah kalian pikir Jiangnan tidak punya orang hebat? Perwakilan Qingda membalas. Kalau berani, tunjukkan padaku berapa banyak orang hebat yang dimiliki Jiangnan. Kepala sekolah berteriak, cukup. Kalian datang untuk merekrut mahasiswa atau berkelahi? Perwakilan Qingda mengatakan bahwa mereka tentu saja datang untuk merekrut mahasiswa. Tetapi Qingda meragukan juara provinsi kali ini, karena ada banyak kecurangan. Asteris brak, asteris. Aku mendobrak pintu. Setelah menguping begitu lama, aku akhirnya tidak tahan lagi. Jadi, menurut senior Qingda, kau ingin bertanding denganku? Kepala sekolah melihatku masuk, dan ingin memperkenalkan semua orang yang hadir. Aku bilang tidak perlu, aku sudah mendengar semuanya di pintu. Lalu aku berjalan ke arah perwakilan Qingda. Karena kau sangat meragukan kemampuanku. Bagaimana kalau kau mencobanya sendiri? Sebagai juara yang curang, aku menantangmu. Jika dalam 5 gerakan aku tidak bisa mengalahkanmu, aku kalah. Kepala sekolah menasihatiku untuk tidak gegabah. Dia sudah belajar selama setahun. Entah berapa banyak keterampilan yang sudah dipelajarinya. Perwakilan Qingda mengira dia diuntungkan. Ia langsung menyetujuinya. Kepala sekolah gemetar karena marah. Dengan perbedaan 6 level, kau tidak akan bisa menang. Siang harinya, sekelompok orang datang ke arena sekolah. Guru Universitas Qingda membuka suara. Meskipun dianggap menang jika tidak kalah dalam 5 gerakan, tetap saja terasa kurang memuaskan. Siswa Qingda menyatakan bahwa dirinya bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan saja. Aku menyuruhnya untuk berhenti banyak bicara, dan segera mulai jika ingin bertarung. Dengan cepat, dia mulai merapalkan mantra.
Kekuatan elemen api berkumpul di tongkat sihirnya. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dia mendapati bola apiku sudah lebih dulu mendatanginya. Mau tak mau, dia mengubah sihirnya dan menggunakan perisai sihir untuk bertahan. Saat dia mendongak, dia melihat 6 bola api lagi terbang ke arahnya. 2 bola api besar langsung melahap tubuhnya. Aku menatapnya dengan dingin, tanpa kemampuan. Untuk apa menyombongkan diri? Saat ini, siswa Kingda itu sudah menjadi arang. Aku menginjak punggungnya dengan keras. Hanya seorang siswa Kingda berani lancang di hadapanku. Sang guru sampai melongo kaget. Yun Chen benar-benar bisa melancarkan bola api instan. Total waktunya kurang dari 2 detik. Dekan juga merasa tak percaya. Ini pertama kalinya dia melihat tanpa jeda seperti itu. Beberapa guru menduga mungkin bakatnya telah berevolusi. Kepala penerimaan siswa melotot. Dia menyadari keahlianku bisa berevolusi. Ditambah dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Aku benar-benar jenius yang sempurna. Saat ini, semua orang mengerubungiku dan ingin membujukku untuk bergabung dengan universitas mereka. Soal sumber daya, semuanya bisa dibicarakan. Guru Kingda mendengus dingin. Apa hebatnya, dia tetap saja seorang pemain serba bisa yang biasa saja. Nantinya tidak akan ada perkembangan di masa depan. Lalu dia juga menasihati beberapa guru untuk tidak tertipu oleh anak kecil ini. Tetapi guru-guru lain tidak menghiraukannya. Mereka berkata, itu masih lebih baik daripada siswa elit Kingda kalian. Kata-kata itu membuat sang guru kesal dan langsung pergi. Dia tidak peduli dengan siswanya yang merintih kesakitan di tanah. Aku merasa pusing menghadapi celotehan para guru. Sebenarnya aku ingin menolak semuanya. Saat itu, guru wanita itu melambaikan tangannya dan mengajakku bergabung dengan Universitas Jiangnan mereka. Wanita itu berjanji padaku, selama aku tidak gugur di tengah jalan dan mempertahankan prestasi yang unggul, aku bisa meminta apa saja. Mereka juga akan membuatkanku senjata payung 1000 mesin yang cocok untuk pemain serba bisa. Hal ini membuat guru-guru yang hadir terkejut. Kali ini, Universitas Jiangnan benar-benar serius. Sepertinya anak kecil bernama Yun Chen ini akan menjadi luar biasa. Mataku melotot. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah senjata untuk pemain serba bisa. Aku tidak ragu lagi. Aku memilih Universitas Jiangnan. Sebenarnya ada satu alasan lagi. Universitas Jiangnan ini sangat dekat dengan sekolah. Setelah penerimaan siswa selesai, aku pergi ke taman belakang sekolah. Aku mengaktifkan keahlian kilat dewa. Seketika menghilang dari tempatku berdiri. Dengan sentuhan ringan di ujung kaki, aku sudah berdiri di tengah gazebo sekolah. Beberapa kali aku mengaktifkan keahlian kilat dewa dengan cepat. Berteleportasi terus-menerus di udara. Hanya dalam 30 detik, aku sudah terengah-engah beristirahat di atas pohon. Saat membuka ponsel, aku melihat sekolah dan dinas pendidikan mengirimkan hadiah uang 7 juta. Kupikir aku harus pulang dulu menjenguk adikku. Sekejap, bayanganku menghilang dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Universitas Jiangnan sudah mengirimkan senjata untuk pekerjaan penyendiri. Mereka juga menekankan satu hal, agar aku bisa segera menggunakan senjata itu. Sore itu juga aku pergi ke gudang untuk mengambilnya. Aku mengerti maksud mereka, yaitu mereka sangat memperhatikanku. Aku melihat senjata di dalam kotak. Tombak panjang ini bernama pemecah barisan. Sejenis senjata payung multibentuk. Seluruh senjata ini bisa memberikan 3 bentuk, dan daya tembusnya bisa meningkat 35%. Senjata yang sangat bagus. Aku sangat puas dengan senjata ini. Akhirnya aku tidak perlu lagi membawa banyak senjata. Selain itu, orang-orang dari Universitas Jiangnan juga mengirimkan banyak buku keterampilan dasar untuk berbagai pekerjaan. Ini membuat mataku berbinar. Keterampilan ini bagiku sangat berharga. Terakhir, orang itu juga mengirimkan kunci villa dan mobil hadiah dari universitas. Ini adalah perlakuan khusus yang hanya diberikan kepada juara provinsi. Ketika adikku melihat villa ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Aku memintanya untuk tidak terlalu bersemangat. Ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Saat itu, aku sudah mulai membayangkan kehidupan di Universitas Jiangnan. Hari-hari berikutnya, aku mempelajari keterampilan dasar pekerjaanku dan menyelesaikan tugas harian sistem. Akhirnya, aku membawa adikku bermain ke berbagai taman hiburan. Ini juga semacam perpisahan terakhir. Pada hari terakhir, orang-orang dari Universitas Jiangnan datang menjemputku. Adikku menangis karena tidak rela berpisah denganku. Aku memintanya untuk menjaga diri baik-baik di rumah. Aku meninggalkan uang 5 juta untuk biaya hidup adikku. Jika habis, beritahu aku. Lalu aku berbalik dan tersenyum, bersiap berangkat ke Universitas Jiangnan. Sesampainya di kota Tianan, Provinsi Jiangnan, gerbang Universitas Jiangnan membuatku tercengang untuk beberapa saat. Aku melihat sekeliling, mencari teman sekelas yang hebat sebagai panutan. Saat itu, petugas penerima berkata kepadaku, berikan dia resume mahasiswa baru. Tanpa ragu, aku langsung memberikan resumeku kepadanya. Dia terkejut melihat resumeku. Jadi, kaulah Yun Chen dari kota Dongyun. Begitu petugas penerima itu bersuara, aku langsung menjadi pusat perhatian ratusan pasang mata. Ini membuatku bingung. Sepertinya semua orang memperhatikan diriku.
Petugas penerima menyuruhku untuk mengikutinya. Dia akan bertanggung jawab penuh atas proses penerimaanku. Ini membuat banyak orang merasa tidak puas. Inilah perlakuan untuk peringkat pertama. Dalam perjalanan ke asrama, aku memintanya untuk menceritakan tentang akademi ini, sekaligus mencari tahu lebih awal tentang tempat ini. Sekolah ini terbagi menjadi 5 fakultas. Yang terkuat adalah fakultas perang. Aku menyambung perkataannya. Aku pernah mendengar tentang 3 fakultas lainnya, tapi yang paling ingin ku masuki adalah fakultas perang. Petugas penerima memberiku tatapan mengerti. 80% dari semua siswa baru di sini ingin masuk ke fakultas perang, tapi masuk ke sana cukup sulit. Setelah mengobrol beberapa menit, kami berdua tiba di asramaku. Saat melihat asramaku adalah sebuah villa besar, aku terkejut. Petugas penerima tertawa melihat ekspresi terkejutku. Inilah fasilitas istimewa untuk juara provinsi, yang tak bisa dibandingkan dengan orang lain. Aku sedikit malu, jika rumah sebesar ini hanya ditinggali sendiri, mungkin akan bosan setelah beberapa tahun. Kemudian petugas penerima menjelaskan kepadaku, bahwa aku hanya memiliki hak tinggal selama 2 bulan. Jika ada orang di sekolah yang melampauiku, maka aku harus mengosongkan tempat ini. Aku mengerti banyak orang yang mengincarku, termasuk beberapa anak berbakat. Saat itu, mataku memancarkan cahaya biru. Sistem memicu sebuah misi, mempertahankan peringkat pertama di kompetisi siswa baru, akan mendapatkan hadiah tingkat S. Ini membuatku senang, tidak peduli siapa jenius atau anak berbakat itu. Jika tidak suka denganku, silakan maju. Aku, Yun Chen, akan menerima semuanya. Keesokan harinya, di upacara penerimaan siswa baru, semua siswa bersiap. Aku hanya berdiri di sini, dan sudah menarik banyak ketidakpuasan. Ye Anfu dari Fakultas Perang tertawa melihatnya. Sepertinya anak-anak kecil ini bersemangat ya. Xia Qingcheng dari Fakultas Senjata melangkah maju. Itu karena tahun ini datang orang yang luar biasa. Yun Chen, orang itu, aku yang akan mendapatkannya. Ini membuat Ye Anfu terkejut. Kau anggap aku orang tua ini pajangan? Aku juga menginginkan Yun Chen. Lalu, tanpa basa-basi lagi dengan Ye Anfu, ia menghentakkan tongkatnya. Detik berikutnya, sosoknya langsung muncul di depan kami. Ini membuat semua orang terkejut. Fakultas perang ini benar-benar penuh dengan orang-orang hebat. Aku menatapnya dengan dingin. Aku pernah mendengar tentang Ye Anfu ini, orang terkuat di fakultas, bahkan di seluruh Jiangnan. Ye Anfu tidak banyak bicara. Ia meminta semua siswa untuk tenang. Pukul 2 siang, semuanya berkumpul di lapangan Nanyun. Ini membuat semua orang sangat bersemangat. Akhirnya mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka di sore hari. Pukul 2 siang tiba, semua orang tiba di tempat berkumpul. Di depan mereka ada 3 gerbang batu menuju ruang bawah tanah. Semua orang yang hadir tidak asing dengan ini. Lagi pula, mereka menggunakan ini untuk menentukan nilai ujian masuk. Seseorang berteriak di antara kerumunan. Ia ingin menginjak-injakku. Dugaanku benar, sebagian besar orang di sini sudah mengincarku. Tapi ini kesempatan bagus untuk melihat para jenius dari berbagai daerah. Penilai mengumumkan bahwa ramuan pemulihan dapat digunakan, dan tidak ada batasan penggunaan. Gerbang terbuka dengan cepat. Kekuatan teleportasi menyebar keluar pintu. Guru memberi isyarat dengan tangannya. Semua orang, bersiaplah untuk masuk ke Dunggeon. Hati-hati, berikutnya, aku muncul di dalam Dunggeon. Begitu masuk, aku tak sabar untuk bertarung. Aku melesat ke depan. Kepala sekolah melihat layar besar. Kualitas siswa baru tahun ini sangat tinggi. Seorang macinis peringkat 653, bisa solo Dunggeon Nifmah tanpa masalah. Ada juga yang hanya seorang Pries, tapi memilih untuk solo Dunggeon Nifmah. Ini membuat guru mengumpat. Si bodoh itu idiot. Seorang penyembuh berani solo Dunggeon. Lalu berikutnya, para guru melihat monster menelan Pries tadi. Ini membuat Xia Qingcheng sangat kesal. Tidak punya kemampuan, masih saja sok jago. Ia segera meminta staf untuk menampilkan Cheng Chen. Lalu, saat guru melihat layar besarku, mereka tercengang. Semua monster sudah kuhancurkan berkeping-keping. Para guru hampir melompat dari kursi mereka. Ini sudah memecahkan rekor Dunggeon. Mereka segera berkata, tubuh monster-monster itu hangus seperti arang. Dan ork-ork itu juga terpotong-potong. Kakek tua itu langsung menduga aku menggunakan kombinasi elemen angin dan api untuk menghasilkan critical damage. Lalu aku tiba di ruangan kedua sarang troll. Begitu tiba, aku menginjak rawa. Aku segera menusukkan tongkatku ke rawa. Asteris boom, fireball meledak. Ku mundur memanfaatkan ledakan itu. Area ini penuh rawa dan medannya rumit. Untuk melewatinya, aku harus meningkatkan inderaku. Seketika, mataku memancarkan cahaya biru. Ini adalah efek awal skill persepsiku. Skill druid diaktifkan. Kedekatan dengan alam. Aku bisa merasakan segala sesuatu di sekitar. Asteris Swash. Aku melesat ke depan. Aku meletakkan tanganku di batang pohon. Memahami medan melalui pohon. Berikutnya, aku merasakan pandanganku meluas. Bunga, rumput, pohon, batu, sungai, semuanya menjadi mata dan telingaku. Aku
Aku melesat cepat, menuju ke tempat terdalam, mencari pintu masuk ruangan ketiga. Asteris swos, swos. Aku menggunakan blink berturut-turut. Di dalam hutan, asteris swos. Aku meluncurkan sulur. Tanaman merambat melilit batang pohon. Aku melihat rawa di bawah dan terkejut. Jika aku jatuh ke rawa, aku tamat. Untungnya, tanaman merambat dan pohon cukup kuat untuk membuatku mendarat dengan aman. Saat aku menuju pintu masuk ruangan ketiga, seekor monster mengincarku. Berikutnya, monster itu melompat turun dan mengayunkan senjatanya ke arahku. Tepat saat ia hampir mencapaiku, senjataku tiba-tiba meledak dengan kekuatan bola api. Boom! Bola api itu langsung melahap monster tersebut. Aku memutar bola mataku. Monster kecil ini benar-benar mencoba menyergapku. Benar-benar tidak tahu malu. Aku menoleh. Jika level ini hanya seperti ini, aku mungkin bisa melewatinya dengan mudah. Karena di level ini, aku seperti memiliki penglihatan tembus pandang. Aku bisa melihat semua monster di pohon dengan jelas. Aku mengayunkan tongkatku ke bawah, mengaktifkan skill pertumbuhan druid. Detik berikutnya, sulur-sulur tanaman tumbuh dengan cepat, dan mengikat semua monster di pohon. Akhirnya, energi kehidupan mereka semuanya terserap habis. Beberapa guru mengagumi kemampuanku yang luar biasa. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa aku hanya menggunakan skill dasar. Kepala sekolah berkata, level kedua ini menguji kepekaan terhadap lingkungan. Jika persepsi seseorang lemah, maka ia hanya mencari kematian. Sebenarnya, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan persepsi mereka. Hui Chen hanya menggunakan keahlian terbaiknya. Di medan perang lain, beberapa siswa berbakat sedang menerobos formasi musuh. Saat itu, aku tiba di pintu gerbang ketiga. Di depan pintu ini, berdiri monster yang sedang tertidur. Monster itu terbangun dari tidurnya, karena ia merasa ada hawa panas di bawahnya. Tiba-tiba, matanya membelalak, dan ia merasa merinding, karena aku telah memanggil bola api besar dan siap untuk menghancurkannya. Sebelum ia sempat bereaksi, bola api besar itu langsung menghantamnya, mengirimnya kembali ke sarangnya. Detik berikutnya, pintu gerbang itu didobrak. Di atas para monster, duduk seorang monster tingkat bos. Monster itu segera memohon ampun. Seseorang telah menyerangnya saat ia sedang tidur. Itulah sebabnya pintu gerbang didobrak. Raja bos hanya berkata, "Ku berikan kau satu kesempatan untuk membunuhnya. Jika tidak, kau yang mati." Menerima perintah, monster itu bersiap untuk bertarung denganku. Saat itu, aku juga tiba di sana. Dia tidak perlu mencariku. Aku datang sendiri. Swos. Aku dengan cepat mengubah bentuk tombakku. Selas. Aku menghujamkan 3 tikaman ke punggungnya. Raksasa itu dikalahkan oleh satu seranganku. Seperti mayat, ia terbaring tak bergerak di tanah. Bos monster meraung. Manusia sialan, berani-beraninya membunuh anak buahnya di depannya. Seketika, 7 atau 8 sosok mengepungku. Aku berkata dengan angkuh,